Selamat datang di channel Cyber Story, channel yang memberikan informasi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Jika kalian suka dengan konten yang kami berikan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang Cyber Story berikan. Asal-usul Nyi Blorong dan legenda pesugihannya. Ada beberapa versi yang beredar tentang asal-usul Nyi Blorong. Ada yang mengatakan jika Nyi Blorong merupakan putri pertama Nyimas Dewi Rangkita yang bernama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Rangkita sendiri adalah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya yaitu seorang gadis nan cantik jelita. Namun, lantaran dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia lalu tumbuh jadi wanita yang angkuh serta jahat. Lantaran kejahatannya itu, ia diusir dari keraton. Dalam pengasingannya, Nyimas Dewi Anggatri secara tidak sengaja masuk ke gerbang gaib dan membawanya ke dalam kerajaan jin Ratu Laut Selatan, yaitu kerajaan milik Nyi Roro Kidul. Mendengar cerita hidupnya, Kanjeng Ratu Kidul lalu mengangkat Nyimas Dewi Anggatri jadi anaknya, serta menganugerahkan kesaktian siluman ular kepadanya. Nyi Roro Kidul juga mengubah nama si gadis yang semula Nyimas Dewi Anggatri menjadi Nyi Blorong. Nyi Blorong sendiri selama ini dipercaya sebagai salah satu panglima terkuat di kerajaan lautnya Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong mendapatkan tugas besar yakni menjaga kerajaan serta mengumpulkan pasukan-pasukan. Makanya Nyi Blorong dianggap memiliki banyak sekali pengikut gaib. Namun, versi lain mengatakan jika sosok satu ini merupakan putri dari Sang Ratu Kidul sendiri. Tetapi, versi tersebut dibantah sebagian ahli supranatural yang lain. Nyi Blorong lebih berwujud seperti putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Hal itu berbeda dengan Ratu Kidul yang berwatak baik hati. Tidak diketahui sampai kini mana yang merupakan kisah sebenarnya. Namun, yang jelas Nyi Blorong namanya sudah menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat, meskipun mungkin hanya sekedar kisah dan mitos saja. Nyi Blorong tak hanya dikenal akan kecantikannya, tapi juga tentang kemampuannya membuat manusia menjadi kaya raya. Konon katanya, Nyi Blorong bisa menjadikan seorang manusia dengan tiba-tiba saja memiliki harta yang jumlahnya tak karuan. Meskipun memberikan kekayaan yang luar biasa, di sisi lain, pesugihan Nyi Blorong ini sangat mengerikan dan beresiko. Untuk bisa terus kaya, seseorang harus menyediakan tumbal-tumbal. Tak harus dari keluarga, bisa orang lain, bahkan diri sendiri kalau sudah tidak punya waktu lagi. Tak sampai di situ, orang-orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong dipercaya tak akan pernah bisa lepas. Bahkan ketika meninggal nanti, Nyi Blorong akan menyeretnya menjadi salah satu prajurit di kerajaan Ratu Selatan, alias sebagai pengikutnya. Nyi Blorong memang sering digambarkan sebagai sosok wanita cantik mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Tapi, di sisi lain, ada fakta mengerikan tentang fisik sang penguasa alam gaib ini. Ya, hal tersebut tak lain adalah setengah tubuhnya yang ternyata ular. Jadi, secara keseluruhan Nyi Blorong ini berwujud manusia setengah ular. Tidak diketahui kenapa Nyi Blorong berwujud seperti ini. Namun, masyarakat setempat sering mengasumsikan sosoknya seperti itu. Ada yang mengatakan jika wujudnya yang separuh ular itu mewakili simbol Nyi Blorong sendiri, yakni cantik tapi mematikan, sesuai dengan tugasnya sebagai penyesat umat manusia kalau menurut berbagai sumber. Begitulah memang cara kerja pesugihan. Entah pesugihan apapun akan selalu meminta tumbal dan selalu merugikan pelaku pesugihan tersebut dengan hanya iming-iming kekayaan yang hanya sementara.
Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena kekayaan semata. Karena sejatinya tujuan manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sekian asal-usul Nyi Blorong dan legenda pesugihannya. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung terus channel Cyber Story dengan cara like dan juga bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Terima kasih.